Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada video kali ini, saya ingin mempresentasikan mengenai tugas 2 saya tentang hukum udara dan ruang angkasa dengan dosen pengampu Bapak Ogianda Hafiz Juanda, SH, LLM, CLA, CPARB, CME, CMLC. Saya sendiri, Moza Astrella, akan mempresentasikan mengenai video dengan NPM 213300516009. Slide pertama yaitu membahas definisi. Definisi mengenai hukum udara adalah cabang hukum yang mengatur semua aspek yang berkaitan dengan penerbangan dan penggunaan ruang udara. Ini mencakup regulasi tentang penerbangan sipil dan militer, keselamatan penerbangan, tanggung jawab maskapai penerbangan, serta hak dan kewajiban negara. Definisi yang kedua yaitu dari hukum ruang angkasa. Hukum ruang angkasa adalah cabang hukum yang mengatur eksplorasi dan penggunaan ruang angkasa. Ini mencakup peraturan tentang peluncuran dan pengoperasian satelit, eksplorasi planet, serta penggunaan sumber daya di luar angkasa. Selanjutnya, slide kedua, ada hukum udara dan ruang angkasa memiliki peranan yang sangat penting dalam konteks global saat ini. Ada beberapa alasan mengenai hukum ini sangat penting, yaitu yang pertama ada keamanan dan keselamatan penerbangan, yang kedua ada regulasi dan pengaturan, yang ketiga ada perlindungan lingkungan, yang keempat ada kedaulatan negara, yang kelima kerjasama internasional, yang keenam ada pengembangan teknologi, yang ketujuh ada perlindungan hak asasi manusia, yang kedelapan ada tanggung jawab dan akuntabilitas, yang terakhir ada pengelolaan sumber daya luar angkasa. Secara keseluruhan, hukum udara dan ruang angkasa sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman, teratur, berkelanjutan untuk penerbangan dan eksplorasi luar angkasa. Dengan adanya regulasi yang jelas, semua pihak dapat beroperasi dengan lebih baik dan bertanggung jawab, serta berkontribusi pada kemajuan teknologi dan kerjasama internasional. Selanjutnya ada beberapa garis besar sejarah hukum udara dan ruang angkasa. Dari sejarah hukum udara itu ada yang pertama awal penerbangan dari abad ke-19. Penerbangan pertama kali dilakukan oleh balon udara pada akhir abad ke-18 dan awal abad 19. Namun tidak ada regulasi formal yang mengatur penerbangan pada masa ini. Dan selanjutnya ada perkembangan penerbangan pesawat awal abad ke-20. Dengan penemuan pesawat terbang oleh White bersaudara pada tahun 1903, kebutuhan akan regulasi penerbangan mulai muncul. Negara-negara mulai menyadari pentingnya mengatur ruang udara mereka. Yang ketiga ada Konvensi Paris pada tahun 1910. Konvensi pertama tentang penerbangan internasional diadakan di Paris yang menghasilkan beberapa prinsip untuk pengaturan penerbangan. Yang keempat ada Perjanjian Versailles pada tahun 1919. Setelah Perang Dunia ke-1, perjanjian ini mencakup ketentuan tentang penerbangan sipil dan pengaturan ruang udara. Yang kelima ada Konvensi Chicago pada 1944. Salah satu tonggak penting dalam hukum udara internasional, Konvensi Chicago didirikan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional atau ICAO untuk menetapkan prinsip-prinsip dasar dalam pengaturan penerbangan sipil internasional termasuk kedaulatan negara atas ruang udara. Yang keenam ada perkembangan selanjutnya dari tahun 1950-an sampai 2000-an. Seiring dengan bertumbuhnya industri penerbangan, berbagai perjanjian dan regulasi tambahan diadopsi untuk mengatur isu-isu yang seperti keselamatan penerbangan, keamanan, dan perlindungan berkelanjutan. Dan selanjutnya ada sejarah hukum ruang angkasa. Yang pertama ada awal eksplorasi ruang angkasa. Dengan peluncuran satelit pertama, Sputnik 1 oleh Uni Soviet pada tahun 1957, eksplorasi luar angkasa memasuki era baru. Ini memicu perlunya regulasi internasional untuk mengatur aktivitas luar angkasa. Yang kedua ada Perjanjian Luar Angkasa pada tahun 1967. Perjanjian ini adalah dokumen kunci dalam hukum ruang angkasa yang menetapkan bahwa ruang angkasa adalah milik bersama umat manusia dan tidak dapat dimiliki oleh negara manapun. Perjanjian ini sangat mengatur eksplorasi luar angkasa dan tanggung jawab atas negara dari objek luar angkasa. Yang selanjutnya adalah Konvensi tentang Tanggung Jawab Internasional pada tahun 1972, yaitu konvensi ini menetapkan tanggung jawab negara untuk kerusakan yang disebabkan oleh objek luar angkasa, memberikan dasar hukum untuk klaim ganti rugi. Yang selanjutnya ada Perjanjian tentang Bulan. Perjanjian ini mengatur eksplorasi dan penggunaan sumber daya di bulan dan benda langit lainnya, menegaskan bahwa sumber daya luar angkasa digunakan untuk berkepentingan semua umat manusia. Yang kelima ada perkembangan teknologi dan isu kontemporer pada tahun 1980-an hingga sekarang. Dengan kemajuan teknologi seperti satelit komunikasi dan eksplorasi Mars, muncul beberapa isu-isu baru, termasuk privasi, sampah luar angkasa, dan eksplorasi sumber daya.
Prinsip dasar hukum udara. Berikut ada beberapa prinsip dasar hukum udara. Yang pertama, kedaulatan negara atas ruang udara. Setiap negara memiliki hak kedaulatan penuh atas ruang udaranya, yang berarti negara tersebut memiliki wewenang untuk mengatur dan mengontrol semua aktivitas penerbangan di muka bumi ini. Untuk mengatur dan mengontrol semua aktivitas penerbangan di atas wilayah ini, termasuk hak untuk menetapkan peraturan penerbangan, pengeluaran izin, dan pengawasan penerbangan. Yang kedua ada kebebasan terbang. Prinsip ini mengatur tentang pesawat terbang memiliki hak untuk terbang di atas wilayah udara negara lain dengan syarat tertentu. Kebebasan ini diatur dalam perjanjian internasional seperti Konvensi Chicago pada 1944 dan memberikan hak kepada pesawat sivil yang terbang di atas wilayah udara negara lainnya dengan izin. Regulasi dan organisasi internasional hukum udara. Yang pertama ada regulasi internasional. Ada Konvensi Chicago pada tahun 1944, ada Perjanjian Montreal 1971, ada Konvensi Den Haag 1970, dan selanjutnya Perjanjian Warsaw 1929, yang terakhir ada regulasi ICAO. Selanjutnya ada organisasi internasional. Yang pertama adalah Organisasi Penerbangan Sipil Internasional atau ICAO. Yang kedua ada Badan Penerbangan Federal atau FAA. Yang ketiga adalah Badan Keamanan Transportasi atau TSA. Selanjutnya adalah Asosiasi Transportasi Udara Internasional. Yang terakhir ada Organisasi Internasional untuk Standarisasi atau ISO. Selanjutnya ada prinsip dasar ruang angkasa. Yang pertama itu ada kebebasan eksplorasi dan penggunaan ruang angkasa. Setiap negara memiliki hak untuk mengeksplorasi dan menggunakan ruang angkasa termasuk bulan dan benda langit lainnya tanpa diskriminasi. Prinsip ini diatur dalam Perjanjian Luar Angkasa pada tahun 1967 yang menyatakan bahwa ruang angkasa adalah milik bersama umat manusia. Yang kedua ada kedaulatan negara atas objek luar angkasa. Negara memiliki kedaulatan atas objek luar angkasa yang diluncurkan oleh mereka sendiri. Ini berarti bahwa negara bertanggung jawab atas objek luar angkasa yang mereka luncurkan, termasuk satelit dan misi luar angkasa. Yang berikutnya adalah regulasi dan organisasi internasional pada hukum luar angkasa. Yang pertama adalah regulasi internasional. Itu ada Perjanjian Luar Angkasa 1967, ada Konvensi tentang Tanggung Jawab Internasional untuk Kerusakan yang disebabkan oleh objek luar angkasa pada tahun 1972. Yang ketiga ada Perjanjian tentang Bulan pada tahun 1979. Yang keempat ada Konvensi tentang Pendaftaran objek luar angkasa pada tahun 1976. Dan yang terakhir ada prinsip-prinsip umum tentang kegiatan luar angkasa pada tahun 1996. Berikut juga ada organisasi internasional. Yang pertama ada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disingkat PBB. Yang kedua ada Organisasi Penerbangan Sipil Internasional atau ICAO. Yang ketiga ada Badan Antariksa Nasional atau NASA. Yang keempat ada Badan Antariksa Eropa atau ESA. Yang terakhir ada Asosiasi Internasional untuk Hukum Ruang Angkasa atau ILA. Jadi, regulasi dan organisasi internasional dalam hukum ruang angkasa sangat penting untuk menciptakan kerangka kerja yang aman, teratur, dan berkelanjutan untuk mengeksplorasi dan penggunaan ruang angkasa. Melalui kerjasama internasional dan pengembangan standar, organisasi ini membantu memastikan bahwa kegiatan luar angkasa dilakukan dengan tanggung jawab dan memperhatikan kepentingan bersama umat manusia. Oke, slide selanjutnya ada persamaan hukum udara dan ruang angkasa. Yang pertama, tujuan umumnya. Keduanya bertujuan untuk mengatur penggunaan ruang di atas permukaan bumi dan melindungi kepentingan negara serta individu dalam konteks penerbangan dan eksplorasi luar angkasa. Yang kedua ada regulasi internasional, baik hukum udara maupun hukum ruang angkasa memiliki kerangka kerja internasional yang diatur oleh perjanjian dan konvensi internasional, misalnya seperti Konvensi Chicago pada tahun 1944 untuk hukum udara dan Traktat luar angkasa pada 1967 untuk hukum ruang angkasa. Selanjutnya ada perbedaan hukum udara dan ruang angkasa. Yang pertama, ruang lingkupnya. Hukum udara mengatur penerbangan atmosfer bumi termasuk penerbangan sipil dan militer, serta aspek-aspek seperti hak atas ruang udara, keselamatan penerbangan, dan tanggung jawab operator pesawat. Yang kedua ada hukum ruang angkasa, itu mengatur kegiatan di luar atmosfer bumi, termasuk eksplorasi luar angkasa, penggunaan satelit, dan aktivitas di bulan dan planet lainnya. Selanjutnya, perbedaan kedua ada dari dasar hukum. Hukum udara berbasis pada prinsip-prinsip kedaulatan negara atas ruang udara di atas wilayahnya. Negara memiliki hak untuk mengatur penerbangan di atas wilayahnya. Hukum ruang angkasa berbasis pada prinsip bahwa luar angkasa adalah milik bersama umat manusia dan tidak dapat dimiliki oleh negara manapun. Ini mengatur oleh trattat internasional yang menekankan penggunaan luar angkasa untuk tujuan damai.
Selanjutnya ada yang terakhir, perbedaan regulasi dan otoritas. Yang pertama dari hukum udara dikelola oleh badan-badan penerbangan sipil nasional dan internasional seperti Organisasi Penerbangan Sipil Internasional. Yang kedua ada dari hukum ruang angkasa dikelola oleh badan-badan seperti Badan Antariksa Nasional atau NASA di AS dan Badan Antariksa Eropa atau ESA dan lembaga internasional lainnya yang berfokus pada eksplorasi luar angkasa. Yang terakhir ada kesimpulan, secara keseluruhan hukum udara dan ruang angkasa sangat penting dalam era modern untuk memastikan bahwa aktivitas penerbangan dan eksplorasi luar angkasa dilakukan dengan aman, adil, dan berkelanjutan. Dengan perkembangan teknologi yang terus berlanjut, peran kedua bidang ini akan semakin krusial dan mengatur dan memfasilitasi kegiatan yang berdampak pada kehidupan manusia dan lingkungan di bumi dan luar angkasa. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.